ويا أيها الرجل منه شبابا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يغفر وسلام يقظات ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقات وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Sadatul mukarramin, para habaib min jurati Rasulullah,
ada Habib Gapur dari sambutan. Ada para habaib yang lain yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, ingatan kita, hati kita semoga selalu terhubung dan ittisal kepada Rasulullah ketika kita melihat para dzuriat-dzuriat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, yang mewakili Bapak Camat Luajanan serta seluruh jajaran beliau, juga Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Akhina Fillah Ada Ilallah Bapak Haji Khairillah. Ini ding sana kulun ini Bapak Ibu. Nggih. Cuma ulun kalah, beliau tukang nikahkan orang. Ada ulun ini mau hendak nikah pas bapak lawan sidinnya nih. Nggih. Yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadir bersama kita Bapak Haji Johan, anggota DPRD Kutai Kartanegara, dan hadir juga di tengah kita ada Bapak Haji Nanang. Beliau ini kalau tidak salah tim sesnya bab KAI kita, nggih, KAI Islam Nur, nggih. Karena Pak Sudin kada hadir, ya tim beliau yang hadir, nggih. Dan yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini adalah takmir Masjid Islamic Center yang ulun ketemu sama beliau kemarin di Jantur, nggih. Yang alhamdulillah para hadirin jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini yang kita semua berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan di hati kita apa? Mudah-mudahan Allah memberikan ada rasa rindu di hati kita. Kemana rindu kita? Mudah-mudahan Allah karuniai kita kerinduan kepada yang kita peringati hari maulidnya beliau hari ini. Sekalipun hari ini dan besok adalah hari terakhir dari bulan Rabiul Awwal, tetapi kita berharap kerinduan hati kita kepada Rasulullah tidak pernah putus Bapak Ibu, tidak pernah terhalang oleh apapun Bapak Ibu. Karena itulah kita sadari dalam kehidupan ini Allah memberikan rasa rindu di hati hambanya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nggih. Allah memberikan karunia kepada hambanya, baik yang ada di Madinah, baik hambanya yang berada di kota Mekah, baik pun hamba Allah yang berada di Baghdad, yang ada di Damaskus, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang ada di Yordania, yang ada di Nigeria, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Kalimantan Tengah, dan ada nang di Kalimantan Barat, ada nang di Balikpapan, ada yang di Samarinda, ada yang di Kutai Kartanegara, ada nang di Jantur, ada nang di Muara Kaman, ada yang di Penoon, ada wah di mana-mana ulun nyambat ini. Nggih. Kenapa? Allah memberikan rasa rindu itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nggih. Kita lihat kan Bu Ai. Kenapa? Tapi kita berharap mudah-mudahan kayak apa Allah memberikan kepada sahibil maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa kata beliau? Syauqan litilka dia Muhammadun Ahmadun Taha ya Taha kamilul anwar. Siapa yang diberikan oleh Allah syauqan Bapak Ibu,
Saekan itu adalah rasa kerinduan Bapak Ibu. Ulun tahun 2008 akhir, tahun 2008 akhir, ulun ketemu hamba Allah yang diberikan oleh Allah karunia kerinduan terhadap Rasulullah Bapak Ibu. Setiap detik, setiap saat, setiap hari tidak pernah tidak ada rindunya terhadap Rasulullah. Siapa Bu? Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat Bapak Ibu. Ulun sempat ketemu beliau hanya 20 menit Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang diberikan oleh Allah rasa rindu di dalam batinnya, inya pasti akan dimimpiin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kerinduan itu Bu yang membuat memanggil seseorang itu Rasulullah menemuinya. Baik itu dalam mimpinya, baik pun itu di dalam, di mana Bapak Ibu lihat Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat sampai Buya Maliki, Habib Alwi bin Muhammad bin Abbas Al-Makki Al-Maliki, ketika beliau silaturahmi kepada rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat, halus rumah sidin Bapak Ibu, kira-kira 4 kali 6, 4 meter 4 kali 6 Bapak Ibu untuk menerima tamu. Dan rumahnya nih nang kayak beliau nih, nah rumah kayu Bapak Ibu. Inggih ulun baelang silaturahmi kepada beliau, cuma ulun ketemu 20 menit Bapak Ibu. Minta doakan ulun Bu. Kenapa? Karena orang yang diberikan kerinduan dengan Rasulullah dan mereka mimpi dengan Rasulullah, bahkan setiap hari Bapak Ibu didatangi oleh Rasulullah Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal timbul pertanyaan kita, kenapa Bu jadi kita tidak didatangi Rasulullah? Kenapa jadi kita tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah? Kenapa rumah kita tidak pernah dimasuki oleh Rasulullah? Itu adalah karena kerinduan batin kita kurang Bapak Ibu, atau kerinduan batin kita terhadap Rasulullah itu tidak ada. Lihat Bapak Ibu, paman Nabi Abu Jahal, Abul Hakam, paman Nabi itu paman Nabi Bapak Ibu. Tapi karena tidak ada diberikan oleh Allah karunia kerinduan kepada Rasulullah, apa yang didapatkan beliau Bapak Ibu? Sekalipun Nabi bersabda tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani, beruntung orang yang pernah melihat saya, kata Nabi, dan beruntung pula orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya. Abu Jahal hari-hari Bapak Ibu dengan Rasulullah, hari-hari mata sidin melihat Rasulullah, tapi karena tidak ada diberikan oleh Allah kerinduan di hatinya, maka tidak dapat apa-apa Abu Jahal Bapak Ibu. Sementara kita Bapak Ibu, Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat Bapak Ibu, hidup kurun beliau jauh berapa abad dari masa Rasulullah. Lihat Bapak Ibu, siapa? Habib Nuh Singapura Bapak Ibu. Tahu aja ada Ibu Singapura. Nggih. Bagaimana Habib Nuh diberikan oleh Allah karunia kerinduan dengan Rasulullah, padahal kurun kehidupan jauh intervalnya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu Perdana Menteri Singapura, siapa yang Cina dok? Ya, enggih, yang Cina tuh Bu. Apa? Itu makam beliau mau digusur Bapak Ibu untuk membuat satu rel kereta. Tapi apa Bapak Ibu? Alat datangkan, alat mati Bapak Ibu. Alatnya mau menggusur, alatnya rusak Bapak Ibu. Sehingga satu malam Bapak Ibu, nggih, quick yang geli gak siapa anunya? Iya apa? Lee Kuan Yew. Nggih. Nah, tuh Bu. Apa Bu? Mimpi Bapak Ibu. Mimpi ditemui oleh Habib Nuh. Bahasa kita aja, kalau ikam membongkar kuburku, beliau Bu bikin kantor, itu kacanya itu tahan peluru Bapak Ibu. Nggih, tahan peluru, kalau ditembak kalau tembus Bapak Ibu dengan peluru kaca kantor beliau, dan persis menghadap ke makam beliau. Ujar beliau, kalau ikam membongkar kuburku, aku kirim dengan batu kecil aja, itu kacamu yang tahan peluru tembus Bapak Ibu. Oke.
Ternyata Bapak Ibu terbangun. Besoknya Bapak Ibu ketika Lee Kuan Yew itu pian ke kantor, maka datanglah batu kecil besar menembus kaca itu Bapak Ibu. Wah, ini dibuktikan oleh Allah sesuai dengan mimpinya. Mulai itulah Bapak Ibu Perdana Menteri Singapura mengumumkan bahwa makam beliau diperbaiki utuh sehingga jalan dibelokkan di sampingnya Bapak Ibu. Sampai saat ini orang selalu ziarah ke Habib Nuh Bapak Ibu. Luar biasa. Kenapa? Ini orang yang diberikan oleh Allah karunia. Karena beliau didapatkan oleh Allah sirrul aqwan, sirrul aqwan. Didapatkan rahasia kehidupan adalah Rasulullah. Itu Bapak Ibu. Lihat kita Bapak Ibu, bagaimana Allah memberikan karunia kepada siapa Bu? Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan kurun kehidupannya Bu di bawah zamannya Datuk Kalampayan Bapak Ibu. Beliau sejamannya anak Datuk Kalampayan Syekh Ali. Dan beliau sempat belajar dengan Syekh Ali ketika menuntut ilmu di Makkatil Mukarramah. Pulang beliau. Ternyata beliau Masya Allah diberikan oleh Allah karunia apa dengan Rasulullah. Hampir beliau sama diberikan oleh Allah karunia seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Autas yang ada di Khuraizah, kira-kira 3,5 jam dari kota Tarim, pakai mobil ke sana Bapak Ibu. Apa diberikan Allah? Kata beliau, lau ahjabani Rasulullah tarfata ainin adattu nafsi bi ghairi iman. Kalau sekedip di mata aja aku lupa dengan Rasulullah, terdinding terhijab dengan Rasulullah, adattu nafsi bi ghairi iman. Kunyatakan diriku bukan orang yang beriman. Ayo, luar biasa. Ini kenapa? Karena faktor kerinduan tadi Bapak Ibu. Nih orang nang rindu lawan bini. Enggak, itu rancak dan mimpi bini. Ya, siapa yang dirindukan itu banyak muncul mimpi itu Bapak Ibu. Iya. Ada ulun nih, ulun ya. Nggih. Karena bini seekongannya jadi yang muncul tuh ya bini itu pang sudah Pak. Nggih. Jakanya bini ulun tuh 3, jangan-jangan di antara 3 tuh orang sering juga ulun mimpi. Iya, karena seekongannya ya itu aja gitu. Nggih. Ini coba aja adanya Pak Isran ini ulun iya. Artinya orang hendak memimpi Rasulullah mudahkah gampang? Tergantung Bapak Ibu. Ya tergantung. Makanya ulun ingat ke Guru Zaini ketika kita hendak tidur ikan berdoa kepada Allah, ya Allah, temukan ulun dengan Rasulullah kekasihmu sekalipun hanya dalam mimpi Bapak Ibu. Berdoa kepada Allah. Kalau Allah kabulkan itu, maka kita mimpi dengan Rasulullah. Ulun kalau ada salah waktu mengiringi di mana sambutannya Pak Maijen Dendi Suryadi di Jantur kalau ada salah ingatan ulun, apa kata beliau? Aku ini pingin juga pengen mimpi dapat Rasulullah. Pingin, tapi sampai ini belum mimpi. Artinya belum dimimpii bertemu Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu, ulun ingat apa ujar Guru Zaini, Allahumma alhiq ruhi bi ruhi nabikal karim. Ya Allah, hubungkan rohku ini dengan roh kekasihmu Rasulullah. Ini harapan kita Bapak Ibu untuk apa? Karena itulah kata hukama manittasala bi Rasulillah wajada hidayatan. Siapa yang terhubung dengan Rasulullah baik ingatannya maupun qalbu nuraninya, maka wajada hidayatan yang akan diberi oleh Allah hidayah Bapak Ibu. Nah, karena itu kita melihat bagaimana Datuk Kalampayan itu dididik oleh Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani Bapak Ibu. Bagaimana menghubungkan ingatan kepada Rasulullah, bagaimana menghubungkan qalbu nurani kepada Rasulullah, bahkan menghubungkan ruh kepada Rasulullah, sehingga beliau diberikan oleh Allah karunia luar biasa Bapak Ibu. Dan ini beliau ajarkan kepada anak beliau. Berapa banyaknya? Menurut Sajaratul Arsadiyah 36 banyaknya. Menurut riwayat yang lain beliau punya anak 104 banyaknya. Banyak anak Datuk Kalampayan Bu, 104. Kenapa Bu jadi banyak anak sidin? Bini sidin banyak. Jadi nang bapak-bapak ini mun hendak banyak anak ya dibanyaki indungnya gitulah. Kan ada aja kau ada higa kita Bapak Ibu. Enggak repot-repot lah.
Enggih, ulun aja ditawari sidin sudah mulai di Mekah tahun 2019. Enggih, ulun ulun sidinnya ditawar-tawari, tapi rupanya belum kabul-kabul rupanya. Bapak Ibu luar biasa diberikan Tuhan karunia 104. Lihat Bu, 104 semua menjadi hamba Allah yang solih dan solihah. Bapak Ibu, gampangkah? Oh ternyata tidak gampang pun membalikkan dua telapak tangan. Lihat, nih buyut Sidin, anaknya Mufti Haji Muhammad As'ad itu cucu Sidin, sempat beliau ajari, dan yang ayahnya melajari anak Sidin itu yang ada di Tenggarong, Syekh Abu Tolha. Yang nomor 2 ada di Mangarannya nih, di Sampit pian, ujung Pandaran. Yang nomor 3 ada di Balimau Datuk Ahmad. Yang nomor 4 laki-lakinya ada di Pagatan Bapak Ibu. Yang nomor 5 ada di Tandiran Bapak Ibu. Yang 7-nya bini-bini, ke-7-nya minas solihat Bapak Ibu. Kenapa? Itu diberikan oleh Allah karunia seperti Allah memberikan karunia kepada Sultanah binti Ali Az-Zabidi Bapak Ibu. Kenapa? Masya Allah, ingatan Sidin, hati Sidin setiap detik sesaat tidak pernah lupa lawan Rasulullah. Salawatnya kada pagat-pagat Bapak Ibu. Lain selawat pagat Bang Babu Ai, maksudnya kada putus membacanya itulah. Kenapa kita bedakan pian pagat-pagat selawatnya? Anu kada putus-putus membacanya, baik ingatannya, baik ruhaninya maupun batinnya, sehingga diberikan oleh Allah karunia Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pun sempat menimba ilmu belajar dengan Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Ibu kalau dibawa orang ke Hadramaut itu dibawa itu ziarah kepada beliaunya Bu. Luar biasa Bu. Siapa Bu? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu pertamanya adalah termasuk perempuan penghibur Bapak Ibu. Ini orang Arab tuh ketujuh dihibur-hibur Bu dengan tarian, dengan syair, dengan apa. Itu ya gayanya Arab lah kayak gitu memang. Tapi kira-kira Arab kada Arab kok kurang lebih Bu. Pada ketujuh dihibur juga. Ya terdapat ya bini-bini panggilan lah. Ada ulunnya alhamdulillah jadi laki-laki panggilan Bapak Ibu. Nggih, sampai saat ini ulun jadi laki-laki panggilan, kadang siang kadang malam, panggilan malam panggilan siang, tapi ya lumayan lah dikit jadi panggilan. Nggih, tapi bedalah dengan wanita panggilan, beda kan Bu? Beda Bu. Ini laki-laki panggilan, tapi ya ini panggilan ini Bang. Ujar Pak Hairuman juga tadi ini sudah lawas anak mau mengiau ulun ke sini ini. Nggih, tapi ulun tahu bahwa ternyata gini Bu. Ketika kerinduan kita kepada seseorang itu akan menjadi daya tarik yang kuat Bu untuk mendatangkan itu. Oke. Ini di bulan ini Bu, ulun banyak banget orang minta sini, minta situ, minta sini. Nggih. Ada nang kawa dikabulkan, ada nang kada. Tapi ini hari ini alhamdulillah ulun kawa mengabulkan Pak Heruman. Kenapa Bu? Karena ulun akrab dengan sidinnya nih Bu. Nah karena keakraban itu ngalih menolak Bu. Jadi kalau kita juga akrab dengan Rasulullah Bu, dia berat Rasulullah itu kada mendatangi kita. Karena kita belajar Bu dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia. Bahkan ulun banyak cerita di mana-mana ulun menceritakan kayak apa Kiai Hasan Genggong Bapak Ibu. Yang pertama kada kenal dengan Rasulullah Bu. Kira-kira kurang lebih kita aja juga Bu. Ulun sadar Bu dan orang Lojanan juga sadar. Kenapa Bu? Ketika Rasulullah lahir belum ada orang Lojanan yang beriman. Enggak Bu? Belum ada orang sambutan yang beriman. Enggak. Pak Hairillah juga belum beriman ketika Rasulullah lahir. Termasuk ulun. Kadang-kadang sidin aja ulun. Kenapa jadi kada beriman? Kita belum lahir. Belum lahir. Bujur kan Bu? Yang kedua kita tidak kenal dengan Rasulullah Bu. Maka orang yang tidak kenal dengan Rasulullah bawa berat untuk mereka beriman Bapak Ibu. Nah, berapa? Diangkat jadi Nabi dan Rasul 13 tahun beliau di Mekah. Pindah beliau ke Madinah Bapak Ibu. Setelah pindah Madinah 10 tahun beliau menyampaikan wahyu Allah Bu. Sehingga beliau wafat Bapak Ibu. Karena itu kita melihat kita belum beriman Bu. Beliau wafat pun belum beriman. Kenapa? Satu, tidak sejaman beliau. Yang kedua, kita tidak kenal Nabi. Makanya ujar Guru Zaini bin Abdul Ghani, syukurlah kita ini
Diberikan oleh Allah karunia, kita dikenalkan dengan Nabi kita. Tahulah kita dengan Rasul kita, karena Rasul kita ini adalah sahibus syafa'ah, yang memberikan kita nanti syafaat Bapak Ibu, yang memberikan bantuan kita Bapak Ibu, sampai Nabi menjadi penyebab Bapak Ibu kita itu diberi Allah hidayah. Manittasala bi Rasulillah wajada hidayatan. Siapa yang terhubung hatinya, ingatannya kepada Rasulullah, dapat hidayah. Wa manittasala bis solihin. Siapa yang ketemu, terhubung dengan orang soleh, maka wajada barokatan, pastinya akan dapatkan barokah. Ulun terus terang Bapak Ibu, dulu dengan Rasulullah itu tahunya Nabi Muhammad, utusan Nabi. Setelah selesai, habis selesai ya sudah. Jadi meninggal syariat, karena kenal jauh Bapak Ibu. Nggih. Karena kenal jauh sehingga hati kita, ya kakak itu topang sudah. Beda diberikan oleh Allah. Siapa Bu? Ulun kada terlalu jauh cerita. Guru kita Al-Alimu Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani Bapak Ibu. Awalnya Bu, siapa yang mengenalkan sidin ke Rasulullah Bu? Mulai halus sampai ganal. Pertama yang melajari beliau adalah Kiai beliau Bapak Ibu, mengenalkan ke Rasulullah. Siapa? Kiai Adu. Ini beliau orang Matapura paham. Kiai Abdurrahman yang tinggal di Tunggulirang. Mengenalkan Guru Zaini kepada Rasulullah. Kemudian tingkat remaja dikenalkan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Gadung. Untuk mengenalkan sejauh kayak apa lawan Rasulullah ini. Kemudian berikutnya perkembangan beliau diajari oleh siapa Bu? Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil Bu. Setelah Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil dibawa kemana Bu? Dibawa Kiai Palak, Kiai Muhammad Tubagus Palak. Nggih, dibawa ke sana. Ketika beliau naik haji 1970-an, ketemulah dengan Sayyid Amin Qutbi Makkah. Di situ beliau dilajari kun naqtatul ghain sara ainahu, jadikan tutuk gen itu menjadi airnya. Maksudnya Rasulullah kau jadikan semuanya ini bagaimana barokah Rasulullah. Sehingga Guru Zaini di Raudah melajari bahwa setiap saat ika meletakkan ru'yatul matbu' fi kulli syai'in. Kayak apa penglihatan mata zahirmu, penglihatan mata hatimu kepada matbu' orang yang diikuti. Al matbu' huwa Rasulullah, yang diikuti itu ialah Rasulullah. Itu Guru Zaini melajari. Karena itu belajarlah kayak apa ingatan lawan Rasulullah, bagaimana hati terhubung dengan Rasulullah. Sehingga apa yang diberikan karunia oleh Allah. Makanya ceritanya di manakib Guru Zaini itu hidupnya susah. Rumah atap daun. Kalau ini esbes, seng, itu atap daun. Hari hujan bocor Bapak Ibu. Di rumah itu Jersidin ada 4 orang di dalam rumah. Karena susahnya Bapak Ibu, nasi sebungkus dimakan 4 Bapak Ibu. Berarti susah benar itu. Kira-kira warga Laujanan ini kedada kalau Pak lah nang sebungkus makan 4 tuh kayaknya kedada kayaknya. Tapi mun sama seekor orang makan 4 bungkus tuh banyak lah, banyak itu. Kenapa jadi 4 bungkus? Mungkin nasinya halus, kalau nasi kucing bahasa Jawanya. Artinya kada susah bener mati Ibu, tapi ulun melihat menggiring kepada Ibu. Coba beliau, mulailah beliau, apa kata beliau? Beliau amalkanlah kayak apa ittisal ingatan, ittisal batin dengan Rasulullah. Berapa lawasnya Bu? Beliau amalkan 32 tahun Bapak Ibu. Ulun sempat mengaji terakhir 3 tahun duduk dengan beliau, dan beliau menceritakan itu Bapak Ibu. 32 tahun lawas Bu mengamalkannya. Tapi Allah berikan karunia Bu, perubahan. Masya Allah, kayak apa beliau diberikan oleh Allah karunia Bu. Kita sudah sempat sejaman dengan beliau. Ini karena di 5 Januari adalah haul beliau yang ke-20 Bapak Ibu. Berarti sidin 20 tahun sudah meninggalkan kita hampir. Tapi ingatan ulun lawan Guru Zaini tidak pernah sirna Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliaulah mengenalkan ulun dengan Rasulullah. Hati ulun tidak pernah tertutup untuk itu Bapak Ibu, karena beliau membukakan pintu nurani batin ulun supaya bisa ittisal dengan Rasulullah. Barulah ulun agak paham Bapak Ibu apa diberikan oleh Allah karunia. Masya Allah, maka pantas kalau Habib Ali mengatakan
anta ba'dallahi mu'tamadi pabidunyaya wa akhirati. Artinya pingkuti, pegangi, mu'tabadi Rasulullah setelah Allah. Kuati bu, nggih. Kenapa jadi dikuati Bapak Ibu? Baik dunia maupun akhirat. Karena Rasulullah itu kunci yang dijadikan oleh Allah, baik itu dunianya maupun akhiratnya. Karena itu kayak apa Allah merubah urusannya Bapak Ibu? Itulah nang riwayatnya bu, ada pengusaha di mana nih? Ini nang banyak kuda tuh. Apa deh? Banyak kuda. Sungkai nggih. Sungkai Bapak Ibu. Jadi hendak minjam duit ke bank bu, nambahi modal. Ini orang ini sering ke pengajian Abah Guru, ditelepon sidin bu, ikam hendak anu kah minjam duit di bank kah? Enggih. Ikam hendak nambahi modal kah? Enggih. Ujar sidin, ikam kesini aja dah, ke Mantapura aja. Datanglah itu bu besoknya ke rumah sidin. Begitu bu masuk ke rumah sidin, ikam hendak berapa banyak garang nambahi modal. Kalau kau bapander bu di hadapan Abah Gurunya, kalau kau bapander misalnya hendak 10 miliar kah, 12 miliar kah. Kalau kau bapander Bapak Ibu, bawa sidin buka lemari bu, penuh dengan duit bu. Nang sebelahnya buka pulang lemari penuh dengan duit bu. Nang sebelahnya lagi pulang bu buka penuh dengan duit bu. Maka warnanya lain nang hijau anum tuh bang bu, nang habang-habang itu nah bu. Nggih, nang mirip lawan baju PDI itu nah bu. Ya mirip, tapi kan warnanya aja nang mirip. Untuk ya bu ya, nang itu bu. Apa? Nah ada kisah lagi bu, dipinjamin dah berapa banyak kalau tahu. Karena itu luar biasa bu karunia oleh Allah. Bujur bu, kalau dunia itu memang rahasia kehidupan itu adalah Rasulullah. Karena itu lihat kayak apa bu, kayak Syekhona Khalil Bangkalan. Nang diberikan oleh Allah karunia juga bu. Ada rupanya nang kurang yakin bu, nggih, kurang yakin dengan Syekhona Khalil Bangkalan ini orang dekat dengan Rasulullah. Apa katanya? Bah pian ini kira-kira bujur juga garang nih. Artinya bujur juga kah? Pian ini memang diberikan Tuhan karunia batinnya nang lawan Rasulullah. Coba pembuktikan apa? Jadi ujar sidin, sini lah. Dicarikan sebuah daun kayu besar bu, diletakkan di bawah, di pinggir pantai, ikam injak situ. Sudah pegang tanganku. Begitu buka mata, ada di depan Baitullah Bapak Ibu. Ayo, ada di depan Baitullah. Luar biasa Bapak Ibu. Lalu karomah Syekhona Khalil Bangkalan dibuktikan oleh Allah. Padahal tahu pian bahwa mukjizat Rasulullah itu di dalamnya kudrat dan iradat Allah. Ketika diberikan ke karomah orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan, mukjizat itu berubah namanya menjadi karomah. Padahal karomah itu isinya mukjizat Rasulullah Bapak Ibu. Makanya ulun ingat bana di Guru Zaini, ikam tamu ke sana ke sini, coba ikam lihat mukjizat Rasulullah. Han ingat bana boy ulun kayak apa dilajari itu. Lalu apa terjadi Bapak Ibu? Sidin punya pondok pesantren. Nggih. Nang sampai saat ini dah. Lalu bisi murid Bapak Ibu. Murid sidin ini aduh apa ya? Ya menurang Banjar itu kurang lebih buntat haliling lah kira. Ya kok kurang lebih. Kenapa? Ngalih diajari. Nggih, ngaranya buntat. Nggih, tangalih diajari gitu. Nggih. Nah, diajari bu aya nang ahli susah Pak. Sembahyang, bacaan sembahyang aja susah menghafalnya. Lalu kalau sembahyang mesti 4 berjamaah. Kada kawas sembahyang sorangan. Sembahyang sorangan kan tahu bacaannya. Tahu ini Syekhona Khalil Bangkalan nih. Bah aman wadah kita kada ada kayaknya nang kayak itulah. Nang sampai nang sulit itu kayaknya nggih sabuntat-buntatnya orang Banjar ini ya masih anu lah. Masih kau aja tuh bacaannya. Biar nang tahan tongkihan orang Banjar tapi bacaan tuh anu aja tuh bagus saja tuh. Nggih. Ini bujur-bujur gua kada tahu. Sudah. Rupanya berpikir ini. Apa nih berpikir akhirnya Khalil Bangkalan. Sini. Aku ajari bacaan nang nyaman aja ikam. Apa ajar bacaannya? Semen 20 sak. Dia ambil 19 sak.
tiksa satu sak Allahu Akbar. Kan aneh bu ini. Syekhona Khalil Bangkalan ini aneh memberikan bacaan. Tapi sekali benar. Sudah hafal. Sampai 20 sak, diambil 19 sak, tinggal satu sak. Allahu Akbar. Sudah diamalkannya bu. Amalkannya bu. Syekhona Khalil Bangkalan. Amun di sini kita ada lagi naga gitu. Munnya ada, aduh banget gurunya nih. Tapi beda bu, nang melajari siapa bapak ibu? Amun ulun nang melajari, dasar kok orang lebih nih. Karena pak gurunya juga sama pada setengah senting juga. Ada ini Syekhona Khalil bapak ibu, beliaunya luar biasa, min ibadillahi sholihin, min awliyaihil muttaqin. Apa? Dah. Tulak haji ya. Syekhona Khalil Bangkalannya tulak haji. Si murid ini berpikir, tulak haji si dennya. Aku kada dibawa. Sudah ceritanya bu Syekhona Khalil ada di Mekah. Si murid tadi udah enak apa bekijim. Semen 20 sak, diambil 19 sak, tinggal sesak. Allahu Akbar. Buka mata, ada di Mekah bapak ibu. Ayo, ada di Mekah bapak ibu. Dan ketemu Syekhona Khalil Bangkalan. Begitu sama Bangkalan, kaget Khalil Bangkalan. Sing dulu, Ikam nih kapan datang? Hanya aja. Kayak apa ceritanya Ikam bisa sampai sini? Apa jadinya? Nang pian ajari. Apanya nang aku ajari? Semen 20 sak, ambil 19 sak, tinggal sesak. Allah Akbar. Buka mata, ulun ada di sini. Luar biasa ya. Ini ada nih orang lojanan nurutin ini kan esok nih. Syekhona Khalil Bangkalan bapak ibu luar biasa, karomahnya dibuktikan oleh Allah. Nang ini nang apa? Manittasala bisolihin wajada barokatan bapak ibu. Tapi mau nang kaya ulun pian nang kayak itu, aduh buka mata sekalinya sangkut di pohon rumbia bapak ibu. Kenapa beda bapak ibu? Inilah melihat Habib Alwi bin Muhammad bin Abbas Al-Makki Al-Maliki yang diterkenal dengan Buya Maliki bapak ibu. Nggih, ulun kebetulan sempat belajar dengan beliau ketika di Mekah. Apa bu? Beliau ini ulama. Ada orang bu nang berusaha bangkrut. Ada nang bini kada dapat duriat bu. Nah aku nang sebutinnya tuh kada hafal mana bu, nyampet kalau pina salah. Bertiga bu. Sidin bawa kemana? Ke Habib Soleh Tanggul bapak ibu. Bawalah ke Habib Soleh Tanggul. Mintakan nih, minta apa? Ya supaya ini nang bangkrut nya ampe. Nya orang Banjar tuh bu ulun paham. Apa aja? Nya ada hadis Nabi. Apa? Pankeho apa nih? Tazawwajun nisa fa innaha ya'tika bil mal. Nggih, ulun tadi begitu tasyarat anu KUA, ingat ulun deh. Ulun tadi ingat tadi. Nya si Dinang lebih hafal ulun udah hafal. Tazawwajun nisa fa innaha ya'tika bil mal. Kawini perempuan yang baik karena itu menjadi penyebab Allah memberikan harta bapak ibu. Orang Banjar ini bilangnya nang ini bangkrut, usaha bangkrut, apa aja laki-laki buang sial bawa kawin aja. Ini orang Banjar tuh bu, tahu bujur kadang tahu juga ulun, ulun kesah aja juga nih. Tapi menurut ulun kada pang sebujurnya, kada kayak gitu. Tapi nangarnya orang Banjar jadi alasan, nya orang Banjar ini pembinian bang bu, nggih. Ulun aja kemarin hendak dapat bini ditakuni nang calon mintuha waktu itu orang pak Banjar takuni pang bisi bini kah ya kan apa aja ini orang Banjar tuh pembinian ya bu hebat ini lain nih ini Banjar lain pembinian gini cikung juga pekawu aja kan cikung juga nyak nambah itu hanya takwa bang bu takut bini tuha apa bu? Lihat yang ini tadi bu luar biasa bu diberikan Tuhan karunia. Wah, apa tadi bu? Keluar Habib Soleh Tanggul membawa 3 gulungan kertas nang kayak gini lah kurang lebih bu 3. Jangan dibuka sebelum berhasil. Jangan dibuka sebelum berhasil. Iya sekalinya bu ada beberapa waktu nang tadi itu nang bini-bini hamil bu.
Nggih, ambil ganal sudah kira tinggal nunggu waktunya melahirkan. Nang tadi yang satunya itu Bu, nang usaha tadi bangkrut, melejit Bu. Jadi sukses. Nggih. Lalu Bu yang Malik ini juga karena ulama Bu, hendak melihat apa nih yang ditulis oleh Habib Soleh Tanggulnya, apa solawatkah ditulis, ayat Qurankah yang ditulis, atau apakah yang ditulis. Sudah datangi nang hamil, buka, tulis jawab tulisannya Bu, selamat jalan. Hah? Ujar Bu yang Maliki, kenapa selamat jalan ya? Datangi lagi Bu, nang bajualan tadi Bu, nang bangkrut tadi jadi sukses Bu, lihat dibuka lembaran kertas nang begulung, lihat selamat jalan. Hah? Selamat jalan. Nang seutingnya Bu, dibuka lagi ketiganya, tulisannya selamat jalan. Masya Allah. Tapi siapa Bu yang menulis selamat jalannya? Habib Soleh Tanggul Bapak Ibu. Beliau ditemui oleh Rasulullah di mana Bu? Di kereta api Bapak Ibu. Luar biasa. Oleh karena itu pantaslah kalau Guru Zaini membacakan kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan karangan Habib Husain bin Muhammad Asy-Syafi'i lebih dari 421 tahun yang lalu. Dibacakan sidin Bu di Raudhah. Ulun punya kitabnya itu. Namanya Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan. Nabi ada terus kapan saja dan di mana saja. Oleh karena jululun kada mungkin pian makam Rasulullah dipindah ke sini. Nggih, kada mungkin makam Rasulullah dipindah ke Lojanan. Kada mungkin. Paling juga pian hendak memindah pupuhi Arab paling. Kenapa juga? Kada mungkin. Dipindah kemana? Jakanya kawa dipindah pian ulun carikan duitnya. Biar 100 miliar biayanya ulun pindah ke Sungai Raden. Ulun pindah ke pondok pesantren ulun. Jadi orang Lojanan ziarah Rasulullah Sungai Raden. Jakanya kawa. Tapi kada mungkin Bapak Ibu. Tapi Bu, asrar Rasulullah Bapak Ibu. Rahasia Rasulullah Bapak Ibu nang menjadi rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu bisa dibawa ke Lojanan, bisa dibawa ke Loknanga, bisa dibawa ke Tenggarong, bisa dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Tergantung kolbu nurani kitanya Bapak Ibu. Tergantung kitanya Bapak Ibu. Karena itu dari Guru Zaini coba ikam belajar. Belajar apa? Belajar memanggil Rasulullah. Nggih, belajar memanggil Rasulullah. Bila suara kita itu pas memanggil Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah akan datang Bapak Ibu. Ke rumah kita kah? Ke dalam hati kita kah? Atau kemana? Di sini tuh contohnya tuh sarang walet. Saya ada walet dah. Sarang walet itu hanya memori membuat suara yang sama dengan suara walet. Begitu diputar datang. Coba aja dan putar memorinya tuh suara bubut. Amun kada hibak bubut di dalam manunya itu. Dalam bujur juga Bapak Ibu sidin pingin membuktikan bahwa makanya belajarlah kita dengan orang-orang saleh termasuk Simtud Durar, termasuk Dalailul Khairat, termasuk Qasidatul Burdah, mana lagi termasuk Barzanji, mana lagi inilah yang diamalkan oleh Habib Abdurrahman Bajal Haban Bapak Ibu. Nang kira-kira 6 jam dari kota Tarim untuk ziarah ke makam beliau Bapak Ibu diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu ulun melihat bahwa mudah-mudahan kita melihat ternyata Bapak Ibu di Sulawesi pun Bu ada orang yang diberikan oleh Allah karunia model itu namanya Kiai Muhammad As'ad Bapak Ibu. Beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, belajar di Mekah, alif Bapak Ibu. Ternyata setelah itu beliau kembali ke kampung halaman orang tua beliau di Barru Bapak Ibu. Ternyata di Barru beliau mengajar, muncullah di sana Kaji Ambok Dale Moret Sidin. Imam Lapeo yang ada di Sulawesi Barat. Nggih, apa? Ya di Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Kebetulan ulun sudah pernah ziarah ke situ Bapak Ibu. Karena ulun di mana terdengar ada orang solih, ulun berupaya untuk bisa paling tidak ziarah ini orang yang diberikan oleh Allah karunia. Ada di Sopeng namanya Kiai Syekh Muhammad Daud, pendiri pondok pesantren Yasrib Bapak Ibu, yang sekarang pondok orangnya meninggal dah Bu, makamnya di depan daripada pondok pesantren.
Tapi ada satu Bapak Ibu yang orang sana pun tidak mengerti kalau tahu Bapak Ibu. Ada namanya Sayyid Husain Al-Maghdali, umur 104 tahun, yang diberikan oleh Allah karunia seperti Allah memberikan karunia seperti Habib Ali bin Ja'far Al-Aidulus Batu Pahan. Ulun kalau salah sudah 3 kali hilang kesedin biar. Kenapa? Ya bersalaman, minta doakan, itu aja Bu. Karena ulun pingin wanita salabis solehin wajada barokatan, dapat barokah. Tapi kalau ke situ pian bawa gait nang bisa bahasa Bugis. Nggih. Karena bahasa beliau 75% bahasa Bugis, 25% bercampur Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang Bugis ya banyak ada pahamnya. Nggih, ada ulun kemarin ke sana ada bawa gait 2 orang Bugis Bu nang paham. Ulun andak 3 ulun takut bila sini pakai sekecah ulun kada paham apanya julun jar sidin. Ulun kan gitu aja. Ulun kada ngerti Bugis. Ada ulun nang tahunya dan nawai sengiya. Itu aja nang hafal. Aganasan apa aja jar sidin. Itu benar Bu, nang lainnya kada tahu lagi dah. Ibu Bugis. Tapi ulun melihat itulah likulli qaumin had. Makanya ulun mengatakan tadi bahwa hamba Allah yang diberikan kerinduan di dalam batinnya itu tidak semua orang Bapak Ibu. Makanya di sana ada, di sini ada, di sini ada. Tapi ternyata di sini Bapak Ibu, di mana di Kambang Janggut Bapak Ibu, ternyata orang Kambang Janggut tidak tahu di masa sidin hidup. Dianggap beliau adalah orang penjudi karena banyak menghadapi duduk di samping orang berjudi. Siapa? Kiai Sayyid Muhyiddin yang dihauli di Hambao Bapak Ibu Kambang Janggut. Ternyata beliau ketika meninggal dunia menurut riwayatnya tidak ada orang yang mau datang masyarakat karena dianggap beliau adalah orang yang penuh dengan maksiat. Ternyata Guru Zaini bin Abdul Ghani datang Bapak Ibu ke sana. Dia sampai beliau, istri beliau kaget. Abah Guru kayak apa pian datang ke sini? Apa jasidin? Allah nama aturnya. Ya kalau kawat ya. Bagaimana Allah memberikan karunia yang terbaik buat hamba-hamba Allah ini. Ternyata beliau diberikan Tuhan karunia yang kerinduan dengan Rasulullah itu luar biasa Bu. Nah kita berharap mudah-mudahan apa nang ulun ceritakan dari banyak itu dan masih banyak lagi Bu. Kayak apa tadi Bu yang keceritakan Kiai Hasan Genggong ketika diajari oleh Kiai Hamid Pasuruan, mengingatan lawan Rasulullah, hati lawan Rasulullah, bahkan ruh dengan Rasulullah. Ketika itu diamalkan beliau, ketika beliau silaturahmi ke Habib Ali Kuitang Bapak Ibu, Keramat Kuitang. Ketika itu Habib Ali pian menangis ketemu Kiai Hasan Genggong. Ketika menangis itu murid anak beliau dan murid bertanya, kenapa jadi pian menangis ketemu beliau? Apa jawabannya? Habib Ali berkata, kayak apa aku tidak menangis ketika aku mimpi ditemui Rasulullah, ternyata Hasan Genggong ada di samping Rasulullah dan berjabatan tangan dengan Rasulullah. Kayak apa di sini aku akan menangis karena beliau diberikan Tuhan karunia. Itu nang ulun cerita ada orang Hadramaut ulama datang ke Indonesia dan silaturahmi ke Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Apa? Bian dari mana? Dari Hadramaut. Oh, di Hadramaut ada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Orangnya seperti ini, jalannya seperti ini. Paham? Lalu bertanya, pian pernahkah ke Hadramaut? Belum. Pian pernah ketemu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Belum. Bingungnya. Kok tahu persis tapi belum pernah ketemu Bapak Ibu. Pulanglah ini Bu ke Hadramaut menemui Habib Alinya. Belum mau nak menceritakan ini apa jawab Bapak Ali? Bahasa kitanya, ikam datang di Indonesia kah? Enggak. Ikam sempat kah silaturahmi dengan Hasan Genggong? Sempat. Oh, orangnya seperti ini, jalannya seperti ini. Nah, sama ini. Tak bertanya beliau, pian pernahkah ke Indonesia? Belum. Ini Pak Sohibil Maulid Syamsul Durar seumur hidup sampai meninggal kada pernah menginjakkan kaki ke Indonesia zahirnya Bapak Ibu. Tapi hakikatnya hari ini ada di Lojanan Bapak Ibu. Ini nang baca sidin tadi, hakikatnya beliau hadir di tengah-tengah kita. Lalu tanya, kayak apa jadi pian tahu benar bahasa kitanya tuh lawan Hasan Genggong? Apa jawaban beliau? Ketika aku mimpi ditemui Rasulullah, ternyata Hasan Genggong ada di samping Rasulullah dan berjabatan tangan dengan Rasulullah. Luar biasa. Nah oleh karena itu Guru Zaini berdoa kita kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah. Tak mungkin Rasulullah menemui kita kalau tidak ada kerinduan di hati kita. Karena itulah syair syauqan
kamilul anwar Bapak Ibu, sempurna nur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 1000 lebih tahunnya sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, lebih pertama dijadikan oleh Allah nurnya Bapak Ibu. Makanya disebutlah Rasulullah dalam doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Kemudian beliau diwujudkan ke dunia pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun 571 sebelum Masehi Bapak Ibu. Nah, karena itulah kita melihat bahwa mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia di hati kita seperti Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang soleh. Wa ala hadhihi niyyah kama nawa ibadus salihun bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratul Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibikal mustafa wa birasulikal murtada. Ya Allah, kami munajat kepadamu ya Allah, berwasilah kepada kekasihmu Rasulullah. Hari ini ya Allah kau kumpulkan kami ya Allah di majlis Al-Amin ini ya Allah, dalam rangkaian kami menghubungkan ingatan kami, menghubungkan batin dan hati kami kepada kekasihmu Rasulullah yang beliau engkau jadikan penyebab, engkau berikan kami hidayah. Ya Allah, sentuhkan hati kami ya Allah, sentuhkan ingatan kami ya Rahman kepada kekasihmu Rasulullah, sehingga engkau beri kami hidayah, kau beri kami taufik ya Allah, sebagaimana engkau masukkan asrar Rasulullah ke dalam hati hamba-hambamu yang soleh. Allahumma adkhil min asrari Rasulullah fi qulubina kama dakhalta asraraka fi qulubi ibadika salihin wa fi qulubi awliyaikal muttaqin. Ya Allah, masukkan asrar Rasulullah itu ke dalam lubuk hati nurani kami, seperti engkau memasukkan ke dalam lubuk hati nurani hamba-hambamu yang soleh. Kami sadar ya Allah bahwa kekurangan kami, kealpaan kami, kurangnya ingatan kami, kurangnya batin dan hati kami ittisal kepada kasihmu Rasulullah, sehingga tidak muncullah kerinduan di hati kami. Ya Allah, dengan hubungan ingatan kami dengan batin kami, tanamkan, munculkan kerinduan kami ya Allah, seperti kerinduan hamba-hambamu yang soleh ya Allah kepada Rasulullah. Karena itu ya Allah, kami munajat, ampuni dosa kami, ampuni kekeliruan kami, ayah, ibu, bapa kami, tetangga kami, masyarakat kami, jamaah kami ya Allah, ampuni ya Allah, karena kami sadar bahwa dosa dan kekeliruan kami inilah yang menghalang ingatan kami selalu kepada Rasulullah, yang menghalang qalb nurani kami musyahadah kepada Rasulullah. Karena itu ya Allah, kami berharap lewat majlis Al-Amin ini ya Allah, mudah-mudahan kau bangkitkan kami semua ya Allah untuk menegakkan syariat kekasihmu Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda, wa man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku itulah orang yang taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku, yang lupa kepadaku, yang tidak mau ikuti sunnahku, itulah orang yang maksiat kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami ini waj'alna ya Allah min ibadika sholihin wassolihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun terima kasih atas segala sesuatunya dan mohon ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya ceramah dan doa tadi, maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Talim Al-Amin Luajanan.
Semoga di waktunya akan datang kita dapat dipertemukan kembali di tempat ini, dan semoga dengan peringatan Maulid ini dapat semakin menumbuhkan rasa kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dalam pelaksanaan acara ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي الخفيف